Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Asfi Gunawan. Saya berasal dari Prodi S1 Akuntansi dengan NPM 111223164. Nah, di sini saya akan menganalisis regresi berganda dengan SPSS. Nah, adapun materinya yaitu di sini ada konsep dasar analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh dua atau lebih variabel bebas X. Nah, di sini ya, di sini juga, dan terhadap variabel terikat Y. Nah, ini di sini. Nah, saya di sini akan menganalisis regresi ini dengan uji T dan uji F. Nah, adapun uji T bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh parsial sendiri yang diberikan variabel bebas X terhadap variabel terikat Y. Nah, contohnya ini motivasi X1 terhadap variabel Y yaitu prestasi. Nah, adapun uji F yaitu bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh simultan bersama-sama yang diberikan variabel bebas X terhadap variabel terikat Y. Nah, jadi dari motivasi ini ke minat disimultankan bersama-sama ke prestasi Y. Nah, adapun koefisien yang determinasi berfungsi untuk mengetahui berapa persen sih pengaruh yang diberikan variabel X ini secara simultan terhadap variabel Y. Nah, dipersingkat saja, kita langsung saja ke aplikasi SPSS-nya. Di sini kita ke variabel view, lalu ke name satu kita isi dengan data yang tadi. Nah, di sini ada X1, X2, dan Y. Kita isi aja begini ya teman-teman, X1, lalu tabel 2-nya X2, lalu bawahnya yaitu Y. Nah, sudah terlihat di sini. Tabel kan labelnya masih kosong, kita kembali lagi ke data, kita isi dengan nama-nama variabel ini. Dengan motivasi X1, minat X2, dan prestasi Y. Langsung saja ya teman-teman. Nah, isi saja seperti ini. Motivasi X1, lalu kolom 2, minat, X2 ya teman-teman, lalu prestasi. Dengan Y. Nah, begini ya teman-teman. Jika sudah, kita lanjut ke data view teman-teman. Nah, di sini kan sudah terlihat di sini sudah ada variabel bebasnya X1 dan X2 dan ini juga yaitu variabel terikat. Nah, di sini kita akan menggunakan 12 sampel yang tadi ada di data Excel teman-teman. Nah, kan sudah terlihat di sini ini 12 sampelnya. Kita langsung saja blok dari motivasi langsung ke bawah hingga minat dan prestasi, kita blok, klik kanan, kita copy. Nah, sudah di copy, kita balik lagi ke aplikasi SPSS-nya teman-teman. Kita klik di sini, kita langsung saja paste teman-teman. Nah, di sini kita sudah mengetahui nih ada 12 sampel ya teman-teman. Nah, jika sudah, kita ke analis, lalu regression, terus ke linear teman-teman. Nah, sudah terlihat di sini. Langsung saja kita masukkan Y ke dependen atas, teman-teman. Lalu X1 di sini, teman-teman. Nah, kita sudah, langsung kita klik OK saja, teman-teman. Nah, di sini kita sudah kelihatan ya, teman-teman, untuk regressionnya tersendiri kita sudah kelihatan. Di sini ada variabel entered, model summary dan ANOVA dan koefisien. Kita langsung saja masuk ke materinya agar lebih sedikit paham mengenai yang dianalisis oleh saya. Bentar ya teman-teman, kita atur dulu layarnya supaya kita bisa lihat sesama dengan enak ya teman-teman. Tunggu sebentar. Nah, seperti aja ya teman-teman. Nah, kita ke bawah. Nah, di sini ada perumusan hipotesis teman-teman. Ada H1,
H1 terdapat pengaruh motivasi terhadap prestasi, yaitu Y, yaitu variabel terikat. Dan adapun hipotesis 2 yaitu terdapat pengaruh minat X2 terhadap prestasi. Dan adapun hipotesis terhadap pengaruh motivasi X1 dan minat X2 secara simultan ataupun bersamaan terhadap prestasi Y. Nah, tingkat kepercayaan di sini yaitu 90% ya, teman-teman. Nah, di sini adapun hasil A-nya yaitu sama dengan 0,5. Nah, kita langsung saja ke uji T. Nah, jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 atau T hitung T tabel, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Nah, jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05 atau T hitung lebih kecil dari T tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y, teman-teman. Nah, di sini kan ada T tabel, teman-teman. Cara menghitungnya itu yaitu seperti ini. T tabel sama dengan T A per 2 dibagi N dikurangi K dikurangi 1 sama dengan T 0,025 dibagi 9. Nah, hasilnya itu segini, teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat saja di hasil uji distribusi uji T ya, teman-teman. Tarik saja 9 kolom dan pasti hasilnya itu 2,262. Nah, langsung saja ke yang B, teman-teman. Ada uji F. Yang pertama, jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 atau F hitung lebih besar dari F tabel, maka terdapat pengaruh variabel X secara simultan, teman-teman, terhadap variabel Y ya. Jika nilai signifikan yang kedua lebih besar dari 0,05 atau F hitung lebih kecil dari F tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Nah, demikian teman-teman bisa dilihat untuk rumusnya sendiri. Ini ada F tabel sama dengan F K dibagi N kurangi K sama dengan F 2 dibagi 10 sama dengan F10. Nah, teman-teman bisa lihat nanti di uji distribusi uji F pasti hasilnya 4,10 karena kita langsung saja tarik dari kolom ke 10. Nah, langsung saja kita ke pengujian hipotesis 1 dan dengan hipotesis 2 dengan uji T. Nah, teman-teman bisa lihat ya di sini sudah keluarkan untuk hasilnya tersendiri. Pengujian hipotesis pertama yaitu diketahui nilai signifikan untuk pengaruh X1 terhadap Y adalah sebesar 0,347 lebih besar dari 0,05 dan nilai T hitung 0,992 lebih kecil dari T tabel 2,262 sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis 1 itu ditolak ya, teman-teman. Berarti tidak dapat pengaruh X1 terhadap Y, teman-teman. Nah, di sini contohnya ya, teman-teman ya. Nah, ini hipotesis pertama ya, teman-teman. Terus yang kedua, pengujian hipotesis kedua, H2 diketahui nilai signifikan untuk pengaruh X2 terhadap Y adalah sebesar 0,005. Lebih kecil dari 0,05 dan nilai T hitung 3441 lebih besar dari T tabel 2262 sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima ya, teman-teman, yang berarti terdapat pengaruh X2 terhadap Y. Nah, berarti berpengaruh ya, teman-teman, dari variabel bebas itu ke variabel terikat itu ya, teman-teman. Maka itu. Nah, kita lanjut saja ke kurva uji T ya, teman-teman. Nah, ini bentukan ketika area hipotesis diterima ya, teman-teman. Ini bentukan jika hipotesis diterima. Nah, adapun yang kedua, area hipotesis ini ditolak karena X1 T hitungnya itu lebih kecil dari 0,992 ya, teman-teman. Sehingga tabelnya itu 2,262. Nah, lalu yang ketiga, X2 T hitung 3,41 itu area hipotesis yang diterima, teman-teman. Nah, jika disimpulkan berarti variabel bebas itu terdapat pengaruh dari X2 terhadap Y, teman-teman ya. Jadi pengaruh simultan itu jika harus bersamaan maka pasti bakal diterima ya, teman-teman. Nah, kita lanjut saja ke pengujian hipotesis H3 dengan uji F.
Nah, di sini pengujian proses ketiga berdasarkan output di atas diketahui nilai signifikan untuk pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y adalah sebesar 0,2 lebih kecil dari 0,05 dan nilai F itu 23978 lebih besar dari F tabel F10 sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 diterima yang berarti terdapat pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y. Nah, pengaruh X1 dan X2 itu yaitu secara bersamaan ya teman-teman dari motivasi minat. Lalu secara bersamaan terhadap simultan Y yaitu prestasi. Jadi ini itu berpengaruh ya teman-teman dari X1 dan X2 itu secara simultan terhadap Y. Nah, bisa dilihat di sini angkanya itu sama ya teman-teman dengan pengujian hipotesisnya 3. Nah, bisa dilihat di sini dengan signifikannya dan uji hasil F-nya teman-teman sama ya. Nah, bisa dilihat. Nah, kita langsung saja ke bawah. Kita lihat ya teman-teman ke model sumari dan koefisien determinasi. Nah, kita lihat di sini R square-nya itu sama ya teman-temannya dengan uji hasil SPSS-nya. Kita lihat lagi, berdasarkan output di atas diketahui nilai R square sebesar 0,842. Hal ini mengandung arti bahwa pengaruh variabel X1 dan X2 secara simultan terhadap variabel Y adalah 84,2%. Tuh, sudah terlihat ya teman-teman pengaruh X1 dan X2 secara simultan itu terhadap variabel Y adalah sebesar 4,2% ya teman-teman. Kita lihat di model sumari di R square kita sudah melihat ya teman-teman. Nah, kita sudah melihat hasil uji SPSS kali ini ya. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kata salah. Mungkin mohon maaf bila ada kekurangan. Sekian dari saya, Muhammad Asy Gunawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.